Halo, nama saya Anissa Mandari. Saya akan menyelesaikan tugas bab 10, bab 11, dan bab 12 sistem basis data. Create database untuk membuat database, kemudian tambahkan juga nama database-nya. Lanjut, kita use database-nya. Sekarang kita akan membuat tabel. Tulis create tabel, kemudian tambahkan nama tabelnya. Kemudian tulis apa saja yang akan dimasukkan ke dalam tabel T provinsi ini ya. Selanjutnya kita akan memasukkan data-data ke dalam tabel yang tadi kita buat dengan cara insert into. Kemudian masukkan nama tabelnya dan masukkan juga ID provinsi, dan juga kotanya ya. Kemudian masukkan data-data yang akan ditambahkan ke dalam tabel T provinsi ini. Sekarang kita tulis create tabel lagi untuk menambahkan tabel yang lainnya ya. Karena kita akan buat tabel kabupaten dan juga tabel identitas, kemudian menambahkan data-datanya juga. Kita langsung ulangi aja langkah-langkah yang tadi kita lakukan sampai di tabel identitas ya. Selanjutnya, kita akan menampilkan data dari seorang mahasiswa yang bernama Setiorini, berasal dari Provinsi Lampung dan Kabupaten Lampung Tengah. Langsung aja kita select name, provinsi, dan kabupatennya. Pertama-tama kita buat database baru dengan cara tulis create database, kemudian masukkan nama untuk database-nya. Enter, kemudian use nama database di atas. Nah, sekarang kita akan membuat tabel mahasiswa dengan cara create table, kemudian tambahkan nama tabelnya yaitu tabel mahasiswa. Kemudian tambahkan npm, varchar, karena ini primary key jadi ditulis primary key. Enter, kemudian nama mahasiswanya. Varchar, jurusan, varchar, kemudian tutup kurung 2 kali dan titik koma, kemudian enter untuk menyelesaikan tabel. Sekarang kita insert untuk menambahkan data-data ke dalam tabel mahasiswa.
Lalu masukkan data-data yang akan ditambahkan ke dalam tabel mahasiswa. Lanjut, kita buat tabel baru yaitu tabel KRS. Selain tabel KRS ini, kita juga akan menambahkan tabel mata kuliah, tabel program studi, tabel fakultas, tabel provinsi, tabel kelas, tabel dosen, tabel DPA, tabel agama, dan tabel jadwal kuliah. Nah, untuk itu kita ulang-ulang aja langkah-langkah yang tadi sampai di tabel jadwal kuliah atau tabel yang terakhir. Lanjut, sekarang kita akan mengoperasikan perintah SQL untuk mahasiswa melihat KRS, mahasiswa melihat jadwal, dan mahasiswa melihat DPA-nya. Langsung aja kita select, kemudian tambahkan NPM, nama mahasiswa, jurusan, semester, total SKS, dan IPK ya. Selanjutnya enter. Untuk kodenya sendiri kalian bisa langsung lihat aja yang ada di video. Selanjutnya tinggal mengulang dari langkah-langkah yang ada di atas aja, disesuaikan dengan yang akan dioperasikan. Kita buat database baru dengan cara create database dan masukkan nama database-nya. Kemudian use database, enter. Sekarang kita akan membuat tabel mahasiswa. Tambahkan NPM, karena primary key, tulis primary key, kemudian nama, varchar, jurusan, enter, kemudian des mahasiswa untuk melihat tabel mahasiswa. Lanjut kita insert tabel mahasiswa di atas untuk menambahkan data-data pada tabel mahasiswa. Select from mahasiswa. Selanjutnya kita akan menambahkan tabel KRS, kemudian masukkan ID KRS, karena ini primary key jadi tulis primary key, kemudian semester, varchar, total SKS, IPK, dan NPM. Lalu kita dash untuk melihat tabel KRS. Tambahkan data-data ke dalam tabel KRS. Ulangi langkah-langkah tersebut sampai di tabel yang terakhir.